Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anissa Katrin dengan NIM 1902634, mahasiswi Universitas Negeri Padang, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Yang akan saya bahas pada video kali ini adalah materi setelah ujian tengah semester sampai dengan materi akhir, yang mana materi 10 tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama ada peta. Peta merupakan sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan lainnya. Peta sangat berfungsi sebagai arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dan geografis. Yang kedua ada slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Salah satu dari contoh slide adalah yang pertama slide dengan suara dan proyektor untuk slide. Yang ketiga ada fotokopi dan tinta. Banyak perpustakaan menggunakan fotokopi, terutama untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak dan langka, sehingga bisa dipinjamkan kembali kepada pemakai, dan fotokopi sebagai sarana pelestarian dokumen yang masih kontroversi. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air dan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Materi yang ke-11 adalah perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama ada menambal. Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Yang kedua ada menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu, agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga ada menjilid. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Penjilitan dibagi menjadi dua. Yang pertama, menjilid dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis. Yang kedua, menjilid dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal. Sebagai pustakawan, kita harus dapat memperbaiki dokumen yang rusak, baik itu kerusakan kecil maupun kerusakan berat, dan mengenal bahan jilitan, perlengkapan penjilitan, dan mutu kualitas jilid. Penjilitan dilakukan terdapat bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitannya lepas, ataupun nomor halamannya yang tidak berurut lagi, sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Materi ke-12, pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Penjilitan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perpustakaan. Penjilitan kembali yang dimaksud untuk mempertahankan bentuk fisik, sekaligus mempertahankan kandungan informasi yang terkandung di dalamnya. Tujuan dari penjilitan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, serta kandungan informasinya. Model-model penjilitan. Yang pertama ada jilid lem punggung. Digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka rata. Yang kedua ada jilid spiral. Biasanya digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus. Yang ketiga ada jilid lakban. Biasanya digunakan untuk makalah laporan, diktat, dan lain sebagainya. Materi yang ke-13 yaitu cara menjilid buku. Ada berbagai teknik lain dalam menjilid buku. Di antaranya yang pertama menjilid dengan penjahit. Yang kedua, menjilid dengan pita. Yang ketiga, menjilid dengan staples. Dan yang keempat adalah professional binding. Materi ke-14 yaitu pelestarian nilai informasi. Pelestarian bahan pustaka tidak hanya menyangkut pelestarian dalam bidang fisik,
tetapi juga pelestarian dalam bidang informasi yang terkandung di dalamnya. Untuk pelestarian nilai informasi, bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu, dengan teknologi video, sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Di antaranya, yang pertama ada mikrofilm, istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Salah satu tujuan yang paling utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran, dan karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan yaitu sebagai suplemen dan komplemen. Yang kedua ada CD-ROM. CD-ROM merupakan data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM. Tidak bisa dihapus dan ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lainnya. Keunggulannya yang pertama, memiliki daya tampung yang besar, memudahkan penelusuran literatur, memudahkan pembuatan katalog, tidak menggeser kedudukan pustakawan. Materi ke-15 adalah prosedur alih media. Pengertiannya, proses pengolahan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Beberapa keuntungan dari alih media yaitu: yang pertama, untuk meningkatkan bisnis, proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengembalian keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Adapun prosedur alih media, yang pertama ada koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap terutama jenis proceeding, laporan, pedoman teknik, atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Yang kedua ada majalah. Majalah atau jurnal adalah bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Yang ketiga ada teknologi tepat guna. Koleksi yang dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari lipatan, leaflet, poster, dan sejenisnya yang sifatnya TTG. Yang keempat, ada standar penamaan file. Penamaan file yang dimaksud adalah untuk memperoleh susunan nama file dari hasil scan. Baiklah, masuk ke dalam materi terakhir, yaitu materi 16 tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama ada perawatan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap dipakai. Tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu: yang pertama, mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang kedua, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan. Yang ketiga, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai. Yang keempat, disimpan dan dilestarikan isi bahan pustaka yang masih bermanfaat. Yang kedua, ada penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu upaya yang dapat mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya, telah ada edisi terbaru, maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Jika bahan pustaka sudah dikeluarkan dari rak, penyimpanan, atau koleksi perpustakaan, maka bahan perpustakaan tersebut bisa saja dipindahkan, dibuang, atau disimpan dan dikelompokkan di dalam gudang ataupun diputuskan untuk dijual atau dihadiahkan ke perpustakaan yang lain. Yang ketiga yaitu ada tujuan, fungsi, dan manfaat penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, tujuannya. Tujuannya yang pertama menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Yang kedua, menyelamatkan nilai fisik dari suatu dokumen.
Yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat atau self space dan lain sebagainya. Yang kedua ada fungsinya. Yang pertama untuk menghemat tempat, yang kedua untuk menghemat waktu, yang ketiga untuk membuat koleksi lebih menarik, yang keempat meningkatkan reputasi perpustakaan, yang kelima mengetahui kebutuhan koleksinya, yang keenam mendapatkan masukan yang konstan pada kekuasaan dan kelemahan koleksi. Salah satu manfaatnya adalah mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat ada sarana dan prosedur. Penyiangan bahan pustaka. Yang pertama terdapat katalog perpustakaan. Yang kedua, kartu register dan daftar buku. Yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Dan yang terakhir, beberapa kendala dalam penyiangan bahan pustaka, di antaranya ada rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, masih terdapatnya anggaran bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan penggadaan atau konsep membangun koleksi, dan masih ada prosedur yang masih rumit. Salah satu kegiatan preservasi dan konservasi yang saya lakukan adalah menjilid buku. Saya menjilid buku atau bahan ajar agar bahan ajar tersebut dapat digunakan secara terus-menerus. Saya melakukan teknik lakban dalam menjilid buku atau menjilid bahan ajar yang saya punya dengan menggunakan berbagai peralatan yang pada umumnya dilakukan di fotokopi-fotokopi setempat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 어색하게 마주 본 너와 나 낯설지만 익숙한 이 순간 끝나지 않을 밤을